Kenalkan, saya Sunarno. Saat ini saya diberi amanah untuk menjadi Kepala Pusat Riset Biomedis di Organisasi Riset Kesehatan. Tentu kita sesuai dengan konteks. Konteks dalam hal ini kita sebagai seorang peneliti yang pertama berakhlak itu berorientasi pada pelayanan. Kita harus tahu bahwa kita punya tugas untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Itu tugas kita, sehingga kita harus melayani masyarakat. Masyarakat punya permasalahan, nah kita menyajikan atau kita melakukan riset yang dapat memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Akuntabel artinya apapun yang kita lakukan itu kita dapat mempertanggungjawabkannya. Kemudian itu kompeten. Nah, kita peneliti dari awal memang sudah dipatok atau harus memenuhi beberapa kriteria terkait dengan kompetensi kita. Salah satunya adalah kita pendidikan minimal kan harus S3, sehingga dengan pendidikan ini diharapkan kita memang benar-benar orang yang kompeten untuk melakukan tugas kita, dalam artian kita melakukan riset sesuai dengan kepakaran kita masing-masing. Kemudian itu terkait dengan harmonis, kita harus bisa menjaga hubungan harmonis baik terhadap sesama periset, kemudian terhadap atasan, kemudian termasuk juga kita dalam hidup bermasyarakat. L, loyalitas tentu kita sama-sama tahu bahwa loyalitas kita harus tunjukkan kita ini adalah representasi lembaga atau institusi yang dimana kita bekerja, sehingga dimanapun kita berada kita harus bisa menjaga marwah dari institusi kita. Itu adaptif, kita diharapkan bisa beradaptasi, kita bisa menempatkan diri di mana kita berada. Itu kolaboratif. Kita sebagai peneliti tidak mungkin untuk melakukan penelitian itu sendiri saja. Tentunya suatu permasalahan itu bisa diatasi dengan kerjasama lintas sektoral ataupun lintas. Implementasi core value ASN Berhak sebagai seorang peneliti. Ya, kalau kita melihat core value berakhlak ASN ini kan sebetulnya ada berorientasi kepada pelayanan. Ya. Artinya kita dapat memberikan pelayanan kepada mitra atau stakeholder yang memang melakukan kolaborasi riset dengan kita sebagai periset di BRIN, ya. Tapi juga memiliki rasa empati, kemudian saling hormat menghormati, santun, cepat, terbuka, begitu ya, dan adil, tanpa pamrihan. Kolaboratif ini penting saat ini ya, dengan perkembangan era digital, kemudian persaingan global, gitu ya. Kalau kita tidak berkolaborasi dengan mitra, tentunya nanti kita akan ketinggalan. Artinya memang kolaborasi ini penting. Oke, terima kasih Pak. Ya, oke. Satu lagi, yaitu tips agar kita sebagai periset itu bisa mengimplementasikan core value berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tipsnya memang yang pertama yang perlu kita garis bawahi adalah tentunya akhlaknya itu sendiri. Oke. Ya, akhlak kita sendiri dulu ya, Pak. Jadi memang sebagai periset maupun kode etik selama melaksanakan riset. Selama melaksanakan riset, saya kira di BRIN sudah ada dibentuk juga kayak semacam komisi otoritas ilmiah seperti clearance etik. Iya, clearance etik.
Tapi yang paling penting adalah kode etik kita sebagai periset. Artinya bagaimana tadi yang sudah dijelaskan, menghargai teman sejawat sama periset, begitu ya. Termasuk kejujuran juga. Kejujuran dan sebagainya itu juga memang menjadi poin yang sangat penting untuk penerapan berakhlak. Betul. Baik, terima kasih Pak Dodi atas wawancaranya, atas nasihatnya sebagai kami peneliti muda untuk kemudian melakukan penelitian ke depan sebagai periset di BRIN. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya Dr. Kokot Tampu Bolon SPM AGR. Saya dari Pusat Riset Tanaman Pangan, CPNS BRIN 2023. Saya sempat lihat profil Bapak nih. Wah, Bapak Sintanya, wow, keren banget nih Bapak, 800-an ya Pak. Mungkin ada tips, mungkin Pak, bagaimana kita sebagai periset untuk supaya bisa mencapai pencapaian skor Sinta saja sampai 800 nih Pak. Mungkin ada tips? Baik, jadi seorang periset tuh Bu, mengenai dia mencapai suatu target gitu ya, pengalaman saya, dia juga harus memiliki core value seorang ASN seperti itu ya. Yang pertama kita harus berorientasi pelayanan, ya kita tuh sebagai periset juga kita harus sebagai sumber informasi bagi kolega atau teman-teman yang lain untuk mengakses atau memberikan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua juga kita bisa sebagai ASN itu juga ASN periset bisa menghasilkan yang namanya akuntabel gitu ya, konsistensi kita dalam satu periset. Konsisten menulis mungkin 2 paper dalam sebulan gitu menulis, itu kan hanya menulis belum sampai ke publish gitu ya. Nah itu masih sampai menulis, itu dibutuhkan konsistensi. Kemudian yang ketiga, core value yang ketiga seorang periset itu kita harus kompeten. Jadi kita juga memiliki kemampuan untuk ahli di bidangnya. Misalnya seperti saya di bidang pertanian atau khusus ke agronomi. Nah, tetapi kepakaran tuh tetap diasah, riset-riset terus tetap diasah, riset-riset tetap dibangun, riset-riset tetap dilakukan, bahkan sampai pendanaan hibah pun kita ikutin dan menang dan konsisten dalam topik riset yang kita kaji. Nah, kurang lebih itu yang untuk ke poin ketiga. Yang untuk keempat, loyal kali ya. Seorang peneliti loyal tuh dibuktikan dengan bagaimana tingkat keseriusan dia dalam melakukan riset, baik itu di lapangan maupun di laboratorium, dan dia juga harus memberikan suatu output yang signifikan, karena seorang periset itu jika risetnya didanai, kita harus loyal dengan memberikan output yang diminta dari si pemberi dana. Nah, kalau yang berikutnya ada tipsnya, seorang periset itu juga harus bisa melakukan penyelesaian diri untuk riset-riset yang akan terbarukan atau sesuai teknologi yang ada, seperti itu Bu. Nah, mungkin yang terakhir kolaboratif. Jadi seorang periset juga harus memiliki jiwa kebersamaan, menjalin kerjasama baik itu sama pemerintah pusat, daerah, ataupun kolega-kolega di universitas. Jadi nggak hanya di universitas swasta, nggak hanya di universitas negeri, swasta juga boleh. Bahkan kalau bisa kita lakukan kerjasama dengan teman-teman kolega kita yang di luar negeri. Seperti saya ada beberapa teman saya yang ada. Ya, oh yes, maaf, sorry. Nah, tetap kita sama-sama merasakan sepenanggungan, sama-sama saling menyapa, sama-sama saling mengingatkan di dalam satu tim. Ya, seperti saya dulu membentuk tim itu, saya ada bentuk grup WA, dan di WA itu kita komunikasi. Nanti